Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman mahasiswa sekalian dalam keadaan sehat selalu. Jadi pada pertemuan keempat kali ini nanti kita akan belajar dan mengenal mengenai standar-standar di sektor publik. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai standar akuntansi pemerintah yaitu PP 71 tahun 2010. Itu standar akuntansi berbasis kas menuju accrual dan perbedaannya dengan standar akuntansi terdahulu yaitu PP 24 tahun 2005 ya. Itu standar akuntansinya berbasis cash basis ya. Nah, tentunya dalam standar akuntansi ini di dalamnya ada beberapa kriteria yang teman-teman perlu pahami. Contohnya terkait dengan nomenklatur. Nomenklatur ini disebut juga dengan istilah kode rekening. Jadi ini adalah pedoman terkait proses perencanaan dan pertanggungjawaban ya. Ini lebih ke pengkodean aktivitas publik atau transaksi publik, arahnya lebih ke tertib kode anggaran. Jadi setiap pertanggungjawaban itu harus sesuai dengan kode anggaran atau nomenklatur atau kode rekening yang telah ditetapkan. Baik itu terkait dengan pelayanan sektor publik maupun pengadaan barang dan jasa harus tertib dalam pertanggungjawabannya. Nah, khususnya buat teman-teman yang bekerja sebagai PNS, sebagai P3K, atau teman-teman yang bekerja di Badan Layanan Umum daerah atau organisasi publik lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi dalam melaksanakan kegiatan aktivitas pekerjaan teman-teman, hendaknya teman-teman memahami ya pedoman-pedomannya, standar-standar yang berlaku sehingga kita memenuhi aspek kepatuhan internal ya, tidak ada pelanggaran dalam setiap aktivitas yang kita jalankan. Kemudian terkait standar harga ya, standar harga ini dapat didefinisikan sebagai standar biaya atau harga satuan tertinggi ya dalam proses pengadaan misalnya. Nah, di pemerintahan rasa-rasanya sudah ada secara internet itu apa namanya? E-katalog. Jadi e-katalog itu digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa agar proses pengadaan ini pembeliannya diperoleh dengan harga yang wajar, jadi meminimalisasi resiko kemahalan harga. Seperti itu. Kemudian ada standar pelayanan minimal. Nah, itu di setiap organisasi itu beda-beda peraturannya, teman-teman perlu baca. Misalkan terkait standar pemeriksaan di pemerintahan itu ada SPKN, ada standar pemeriksaan keuangan negara. Itu adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara biasanya dilakukan oleh BPKRI seperti itu ya. Nah, khususnya dalam proses perencanaan publik ini secara konvensional kita dapat mendefinisikan ya teman-teman bahwa perencanaan ini merupakan suatu kegiatan ya, perencanaan kegiatan, proses perencanaan gitu ya, proses penyusunan suatu kegiatan yang dilakukan untuk masa yang akan datang. Nah, dalam penyusunan itu memperhatikan keadaan sekarang saat ini dan keadaan yang di periode sebelumnya. Perencanaan atau planning itu adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi ya. Kemudian menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi itu bagaimana. Biasanya dibuat namanya suatu visi misi, kemudian strategi mencapainya seperti apa gitu ya. Bauran kebijakannya seperti apa. Kemudian disusun pedoman-pedomannya ya. Kebijakan-kebijakannya, kemudian bisnis prosesnya seperti apa. Nah, itu semua disusun, dibuat sistemnya ya secara menyeluruh. Harapannya di penyusunan visi, misi, strategi, bauran kebijakan, kemudian planning of action, ya kegiatan-kegiatan itu
disusun secara terintegrasi, artinya alignment ya. Artinya semua itu tujuannya adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Saya kira untuk definisi tersebut untuk organisasi pemerintahan maupun di sektor private itu sama ya, teman-teman, sama. Tidak ada perbedaan. Nah, dalam proses perencanaan ada berbagai teknik yang bisa kita lakukan. Misalnya kita bisa melakukan survei ya, visioning, focus group discussion, kemudian teknik DLP, brainstorming, analisis SWOT, analisis data, tren, perbandingan tahun lalu. Banyak sekali yang bisa kita gunakan. Nah, teman-teman bisa baca di materi sudah saya sediakan referensinya, teman-teman bisa baca lebih mendalam di sana. Nah, selanjutnya saya mohon kepada mahasiswa yang belum mengumpulkan tugas agar segera menyelesaikannya. Karena saya monitor ada beberapa mahasiswa yang belum mengumpulkan, saya buka due date-nya, segera diselesaikan dan dikumpulkan. Nah, saya berharap teman-teman tetap semangat ya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan, saya akan memberi tanggapan di forum diskusi. Mungkin itu saya akhiri ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih.